Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang PAPS UGM ya. Oke, di sini saya akan membahas subtes verbal, di mana kelompok soalnya yaitu soal cerita ya, yang terdiri dari 6 soal, dan waktu yang dikerjakan nanti 20 menit ya untuk subtes verbal. Oke, ini soal nomor 1, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Ini penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di seluruh Indonesia memiliki peran kunci dalam mengurangi hambatan komunikasi antar wilayah, memperkokoh rasa persatuan dan menciptakan identitas nasional yang inklusif. Bahasa ini tidak hanya memfasilitasi interaksi tanpa hambatan, tetapi juga menciptakan kesetaraan di antara berbagai kelompok etnis dan budaya, merangkul keberagaman sebagai kekuatan bersama, dan membangun fondasi kokoh untuk persatuan nasional. Bagaimana cara kita dapat meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia agar lebih efektif dan dalam berkomunikasi? Ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Aktif berpartisipasi dalam percakapan sehari-hari untuk pengaplikasian bahasa Indonesia. Berpartisipasi dalam percakapan sehari-hari memungkinkan penerapan aturan bahasa dalam konteks nyata, memperkuat pemahaman dan keterampilan. Melalui interaksi juga kita belajar dari kesalahan, mendapatkan masukan, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih efektif. Makin sering berlatih berbicara, semakin percaya diri juga dan mahir dalam berbahasa. Kalau yang A itu kurang tepat, meskipun penting untuk memahami aturan tata bahasa, mempelajarinya saja tanpa penerapan dalam komunikasi sehari-hari tidak cukup untuk meningkatkan kemampuan berbahasa secara efektif ya. Jadi learning by doing ya. Yang B juga kurang tepat karena fokus pada membaca tanpa mengembangkan keterampilan berbicara dan mendengarkan tidak akan membuat kemampuan berkomunikasi menjadi efektif secara keseluruhan. Keterampilan berbahasa mencakup mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis secara seimbang. Kalau yang D juga sama, kurang tepat karena belajar formal di sekolah memang penting, tetapi tanpa praktik langsung dalam situasi nyata, kemampuan berbahasa tidak akan berkembang dengan optimal. Pengalaman praktis dalam berkomunikasi sehari-hari sangat diperlukan. Kalau yang E juga sama, pembatasan hanya pada membaca tanpa mendengarkan atau berbicara akan membuat kemampuan berbahasa menjadi tidak seimbang dan kurang efektif. Mendengarkan dan berbicara adalah komponen penting dalam berkomunikasi yang harus dikembangkan bersama-sama dengan keterampilan membaca dan menulis. Oke, lanjut nomor 2. Pada suatu hari di desa Taman Bahagia terdapat dua kelompok warga yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Mereka sering kali berkomunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing dan jarang berinteraksi satu sama lain. Kondisi ini membuat suasana di desa menjadi kurang harmonis. Suatu hari pemerintah desa memutuskan untuk mengenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di desa. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang bersamaan, warga desa mulai saling memahami dan berkomunikasi lebih baik. Dalam hal ini, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam memperkuat identitas nasional dan persatuan di Indonesia? Ini jawabannya A ya. Alat komunikasi resmi yang digunakan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa resmi yang mempersatukan berbagai suku dan etnis di Indonesia.
memungkinkan komunikasi yang efektif dan mengurangi kesalahpahaman. Kalau yang B itu kurang tepat karena peran bahasa Indonesia lebih luas, tidak terbatas pada kegiatan formal saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang C juga kurang tepat karena bahasa Indonesia adalah simbol identitas nasional yang menyatukan berbagai kelompok etnis. Kalau yang D juga kurang tepat karena bahasa Indonesia justru memiliki peran penting dalam menyatukan bangsa yang beragam. Kalau yang E juga sama, bahasa Indonesia digunakan di berbagai bidang, tidak terbatas pada pendidikan saja. Oke, lanjut nomor 3. Di sini mencari kalimat utama pada paragraf tersebut ditunjukkan pada nomor. Untuk nomor 1, belanja online atau e-commerce adalah sebuah proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara, yaitu berupa situs-situs jual beli online ataupun jejaring sosial yang menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ini belanja online telah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian orang dikarenakan kemudahan yang diberikan. Orang-orang beranggapan bahwa belanja online adalah salah satu sarana untuk mencari barang-barang yang diperlukan seperti kebutuhan sehari-hari, hobi, dan sebagainya. Belanja online juga dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk mendapatkan suatu yang diinginkan di toko online. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memesan barang yang diinginkan melalui vendor atau produsen serta reseller dengan menggunakan internet. Ini jawabannya adalah 1 ya teman-teman, A. Karena kalimat 1 itu berisi pernyataan umum yang menjelaskan apa itu belanja online atau e-commerce ya, yang menjadi dasar atau ide pokok dari paragraf tersebut. Kalau yang kalimat 2 itu kurang tepat karena kalimat ini hanya menjelaskan perkembangan belanja online, bukan inti dari paragraf. Kalau kalimat ketiga juga, kalimat ini hanya memberikan pendapat atau persepsi orang tentang belanja online, bukan ide pokok. Kalau kalimat 4 juga ini membahas keinginan konsumen yang merupakan detail tambahan, bukan gagasan utama. Kalau yang kelima juga sama, kalimat ini menjelaskan cara belanja online yang juga merupakan rincian, bukan ide pokok dari paragraf ya. Oke, lanjut nomor 4. Oke, untuk nomor 4, kesadaran pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan di 9 pada pasar tradisional di Kota Depok sangat rendah. Data riset kebersihan pasar atau RKP Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pedagang akan kebersihan hanya 20%. Sejumlah pedagang juga didapati sering berperilaku aji mumpung dengan membawa semua sampah rumah tangga mereka ke pasar untuk dibuang di sana. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Rakyat di Salak itu atau PRC, Nelson de Silva Gomez, memaparkan bahwa data yang tengah dihimpun RKP menunjukkan sekitar 250 kubik sampah rumah tangga sengaja dibuang di 9 pasar tradisional di Kota Depok. Gagasan utamanya adalah B ya, kesadaran menjaga kebersihan. Kesadaran menjaga kebersihan adalah fokus utama paragraf yang membahas rendahnya kesadaran pedagang terhadap kebersihan di pasar-pasar tradisional di Depok. Kalau yang A itu kurang tepat karena ini terlalu umum dan tidak secara spesifik membahas tentang kebersihan. Kalau yang C itu kurang tepat karena ini menyangkut aspek kebersihan tetapi tidak menekankan pada kesadaran pedagang. Kalau yang D itu kurang tepat karena ini membahas kebersihan secara luas, tetapi gagasan utama adalah tentang kesadaran, bukan kondisi kebersihannya. Kalau yang ini kurang tepat karena ini terlalu umum dan tidak mencerminkan fokus pada rendahnya kesadaran pedagang.
Oke, lanjut nomor 5. Kata bapak atau ibu tidak hanya digunakan untuk menyambut ya, menyebut atau menyapa orang yang menurut usianya pantas disebut bapak atau ibu, tetapi juga untuk menyebut atau menyapa orang yang mempunyai kedudukan atau status sosial lebih tinggi, walaupun usianya mungkin jauh lebih muda daripada usia orang yang menyapa atau menyebutnya. Kata kakak pun tidak selalu digunakan untuk menyapa orang yang memiliki usia sedikit lebih tua dari menyapanya, seperti sapaan kakak dari seorang pengemudi ojek pada penumpangnya. Penggunaan kata atau perkerabatan tersebut, khususnya bapak dan ibu, mulai muncul setelah beberapa tahun kemerdekaan Indonesia sejak timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengganti kata tuan dan nyonya yang sering diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, semua kata atau istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik telah pula digunakan sebagai kata sapaan untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang pantas. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah, ini jawabannya C ya. Istilah perkerabatan digunakan juga untuk sapaan. Karena penggunaan istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik sebagai kata sapaan dalam konteks yang lebih luas tidak hanya berdasarkan usia, tetapi juga status sosial. Kalau yang A itu kurang tepat karena ini hanya menyebutkan daftar istilah perkerabatan tanpa menjelaskan penggunaannya sebagai sapaan sehingga tidak mencerminkan keseluruhan gagasan. Kalau yang B kurang tepat karena ini terlalu spesifik yang tidak sesuai dengan fokus paragraf yang membahas penggunaan istilah perkerabatan sebagai sapaan. Kalau yang D juga, ini hanya mencakup sebagian dari gagasan utama, yaitu penggunaan istilah perkerabatan secara umum sebagai sapaan. Kalau yang E juga, ini hanya merupakan informasi tambahan di dalam paragraf dan bukan gagasan utama yang dibahas. Oke, lanjut nomor terakhir ya, nomor 6. Oke, untuk nomor 6, walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, koper, sendal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah, ini A ya, eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Karena kesimpulan ini mencakup seluruh isi paragraf yang membahas bagaimana eceng gondok dimanfaatkan baik dalam pembuatan kerajinan tangan maupun dalam industri mebel. Kalau yang B itu kurang tepat karena ini hanya menyoroti bagian kerajinan tangan tetapi tidak mencakup pemanfaatan dalam industri mebel. Kalau yang C juga sama, ini hanya fokus pada penggunaan berbagai pengganti rotan, tidak mencakup semua manfaat yang disebutkan. Yang D juga sama, ini terlalu spesifik dan hanya membahas sebagian dari manfaat eceng gondok yang disebutkan dalam paragraf. Kalau yang E juga, ini terlalu umum dan tidak secara spesifik menyebutkan kedua aspek pemanfaatan yang dijelaskan dalam paragraf atau kerajinan tangan dan industri mebel ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ditunggu saja ya teman-teman part-part berikutnya untuk PAPS UGM. Oke, terima kasih.